Seri Samsung yang paling bestseller, katanya ini HP paling rekomen di harga mid-range ya. Emang effort apa sih yang dia kasih sampai orang lain jatuh cinta? Sebelum seri A57 rilis, Samsung A56, are you still worth it buat dimilikin? Let's go with me A and Letters and stay tuned. Oke, ini dia packagingnya, nothing special sih ya, box sederhana ciri khas Samsung, izin. Oke, Ayu, ada apa di sini? Ada kabelnya, Oke, terus? garansinya juga. Next, and last, ini ada SIM tray, desainnya ciri khas produk Samsung juga ya, izin. Untuk charge ini kita hoki dapat aja sih ya. Ya kudu rajin cross check websitenya Samsung kalau mau dapat banget. Rajin-rajin pantengin webnya, tapi dapat wattnya pasti beda-beda. Hehehe daripada beli. Next, ini dia Samsung A56, so good. Ini warnanya awesome pink. Yang lain juga banyak warnanya kayak awesome yang lain dan warnanya bagus juga. Ada 4 nih opsi warnanya kayak abu, terus semi-semi hitam, terus ada hijau Tosca dan yang pink ini yang kita pakai. Next. Terus buat harganya sekarang gimana? Untuk soal harga nih sebenarnya udah drop ya di toko online. Di official store-nya nih RAM terkecil tuh udah habis kuliah. Untuk sisanya masih ada tapi gak se-cheap yang di toko offline kebanyakan. Nah, versi storage 256GB dan yang paling mahal speknya masih dijual. But still murahan yang di online. Anyway, kita pakai RAM yang tertinggi ya. Oh wow, saya tidak melihat keburikan layar di sini ya. Wow, Samsung Rockpal. Itu apa ya? FYI, ini sistem keamanan Samsung yang emang terkenal canggih. Jadi dia punya chip hardware-nya ya sendiri. Jadi data kalian kayak password dan lain-lain semua masuk di sini dan di-encrypt di sini. Terus? Jadi data ini dipisahin nih secara fisik dari sistem utama, ngebuat lebih aman bahkan jika sistem operasinya disusupin. Tapi ya sesecure apapun keamanan ya pasti tetap ada celahnya ya. Android 15 One UI 7, anyway dia udah ada One UI 8 ya, jadi kemungkinan kalian dapat One UI-nya juga ya. Tapi cake-nya tetap One UI 7. Gila, panculannya ramping gak gede ya tompelnya. 120Hz ya standar sih ya. 6,7 inch ya, dia lebih gede dikit sama seri sebelumnya dari Samsung A55 itu ya. Oh, pretty banget sumpah. Karena ya udah Super AMOLED HDR10 plus lagi. Buat mata ini cukup banget. Ada perlindungan layarnya juga ya, pakai eye care display, kalian bisa baca aja nih ya. Terus dia ngasih range kecerahan nits di atas 1000 yang biasanya buat dipakai flash kamera depan sih ya. Nah, selain lebih gede ukurannya dari A55, dia juga sedikit lebih ringan. A55 200 gram kalau nggak salah ya. Di sisi tetap pakai key island ciri khas Samsung ya, jadi ada potongan shape dari bar tombol and it's good ya. Dan ini dia lebih tipis juga ya dari seri kemarin. Terus pakai metal buat premnya. Di sini ada power dan volume yang non fingerprint ya. Nah, bagian bawahnya rame banget. Mikrofon single speaker USB 2.0, storage UFS 3.1, udah pasti kenceng. Tapi cuman ada 2 nano SIM. Ya sama memorinya gak disediain, ini sayang banget sih ya. Bagian bawahnya udah semua, but anyway dia dual speaker dan dual mikrofon ya bagian atas ini. Yuhu, artinya ini speakernya udah stereo. Nah, yang garis-garis ini artinya antena ya, ciri khas frame metal. Jadi bukan cuma garis-garis doang. Sebenarnya kosong dan kekurangannya dia masih kasar dipegang ya, walaupun ada improve dari seri kemarin. Di belakang dia pakai kaca dengan perlindungan Gorilla Glass Victus Plus. Nah, cakep banget kan tekstur kaca kayak gini, gak di low light ya, apalagi terang ketara banget shiningnya. Oke, terus main kamera 50 megapiksel max 4K 30 fps HDR10+, gila kayak series S aja ya. Ultra wide-nya 12 megapiksel, terdengar downgrade dari series kemarin, tapi Samsung bilang justru ini upgrade. Dan sisanya ada kamera bonus 5 megapiksel aja dan ini kamera makro ya. Next, sebenarnya ada flash yang dia bisa ngasih kita opsi tingkatan kecerahan, ada 1, 2, 3, 4, 5. Next, last of the last ada earpiece selfie kamera 12 megapiksel 4K 30 fps aja ya. Sayangnya FHD-nya gak ada opsi 60 fps, sayang. Frame belakangnya cakep gini, bezel layarnya masih tebal. Plusnya bezel yang lebih tebal itu nambahin perlindungan layarnya tapi dikit aja sih ya. Overall ya aku suka desainnya juga oke, tapi itu selera sih ya sebenarnya. Dia IP67 artinya tahan debu dan tahan cemplungan, tapi sebentar ya jangan sampai banget dicemplungin, no. Dan gak jauh juga sih sama IP68. Untuk kodenya mantep banget ya, walaupun dia ngebahasnya gak yang high end banget, so far oke. Spesifikasi Exynos 1580 ya emang lebih kenceng dari pendahulunya. GPU pakai Exynos 540. Ini kita RAM tertinggi, jadi buat pengujian Antutu skornya bisa beda ya. Anyway, emang skornya tinggi banget ya. Ini di versi Antutu 11. Dan masing-masing dapat update 6 kali. Nih paling seneng nih update dari One UI-nya sih ya. Baterai 5000 mAh 45 watt. Standar banget sih, tapi dengan spek yang dikasih ya udah bayar sih ya. Ada NFC ya, kalian bisa tap area samping kameranya. Sensor lain juga lengkap banget kayak flagship ya, kalian bisa baca. Untuk gyro sensornya sendiri dia akurat dan smooth banget, no problem. Oh ya, buat PUBG Mobile dapat 60 fps di extreme smooth, Genshin Impact 35-50 fps di highest setting. Dan terakhir MLMB dapat 60 fps juga di setting Ultra dan HD+. Konektivitasnya 2G sampai 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 dan juga eSIM. Kalian bisa cari di setting ya. Buat baterainya, YouTube 1 jam murah 6%.
Mobile Legends Max 30 menit ngurang 12%, dan Genshin Impact 30 menit juga ngurang 15%. Buat ngecas full ada di 1 jam 17 menit. Selain OS-nya, One UI juga terkenal dengan top OS ya buat mobile. Emang sebanyak itu dan sangat useful sekali. Ya walaupun fitur lainnya gak bisa aku sebutin satu-satu persatu. Untuk fiturnya dia lengkap banget, apalagi fitur keamanan dari Knockport yang tadi kita mention di awal kan. Keamanan file, aplikasi, password, dan lain sebagainya itu kita dapat. Walaupun ya sebenarnya beberapa fitur yang harus masih disempurnain banget, but so far ini canggih dan kedepannya pasti berkembang lebih luas lagi ya. Oke, kameranya nih, kamera selfie ada mode wide dan juga normal. Yes, flashnya juga pakai kecerahan layarnya yang tinggi tadi. Selain itu ya modenya banyak banget juga, kalian bisa baca nih ya di sini mode dokumen, pengaman ganda dan lain-lain. Untuk max kamera belakang, FPS-nya di 60 fps, ini di FHD ya. Max zoom-nya juga 10 kali, so kita langsung liatin aja hasilnya. Saturasinya pas dan detailnya juga yang nggak kasar banget, aku suka. Tapi sorry to say, aku gak bisa show up semua footage karena keterbatasan waktu dan aku punya kesibukan lain. Maybe kita bisa bahas lebih dalam lagi ya kameranya. Jadi ini shot dari UHD di 30 fps juga karena emang cuman 30 fps ya HD dan UHD-nya. Ini juga lagi hoki sunset nih, indah banget kan ya. Terus di sebelah sana tuh itu ada Gunung Gede Pangrango. Yuk, cantik banget anjir, sumpah. Ini juga FHD di 30 frames per second. Ini atasnya dari tadi. Ini dari FHD 30 fps kamera depan ya. Kali ini tes kameranya hoki banget karena kita nemu pemandangan yang keren banget. Ini Gunung Gede tapi sayangnya kameranya cuma ada di 30 fps doang ya di setting max-nya. Belum ada yang setting 60 fps, jadi itu hal yang sangat disayangkan juga sih. Nggak tahu juga, mungkin ini kayak udah otomatis gitu ya gyronya. Oke, kita bisa lihat kalau A56 ini HP all-rounder sih ya. Ya overall ini oke, tapi perhatiin lagi nih HP gak ada tambahan slot microSD-nya. Bezelnya juga masih tebal, tapi dengan UI yang bagus, fitur AI yang canggih, One UI dengan desain body kualitas yang masih kejaga, ya wajar sih ya jadi top series di harga mid range. So itu aja dari aku, semangat terus puasanya and hatur nuhun, support terus small creator.